Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, video pembelajaran kali ini untuk pemenuhan tugas PPG tahun 2022 terselesaikan dengan baik. Kali ini saya mengambil tema yaitu mari hidup sederhana yang terdapat di materi kelas 5 semester genap. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Meyakini bahwa sikap sederhana sebagai cerminan dari iman. 2. Menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, marilah kita amati gambar di bawah ini. Di dalam gambar terlihat sebuah rumah yang terdapat di pinggir sebuah pantai. Rumah itu berdiri dengan sangat sederhana, akan tetapi terlihat sangat rapih dan bersih. Kenapa kita harus hidup sederhana? Allah memerintahkan kita untuk berlaku hidup sederhana. Dan untuk melihat ciri-ciri orang yang hidupnya sederhana terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau juga disebut dengan pelit. Dalam menggunakan uang jajan, anak-anak dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir terhadap teman-temannya atau pelit. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok. Maka yang dianggap sederhana itu adalah makan bakso 1 mangkok. Kalau makan bakso 2 mangkok itu namanya hidupnya boros, berlebih-lebihan. Sedang kalau makan 1/4 mangkok itu artinya kalian hidupnya terlalu kikir, terlalu hemat. Sebagai muhasabah, sebagai contoh kita dalam berlaku hidup sederhana adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan selai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi. Tapi ia sangat mulia di hadapan Allah. Apakah kita anak-anak seperti beliau? Nabi Muhammad itu dijamin surganya oleh Allah. Nabi Muhammad itu dijamin pengampunan oleh Allah. Maghfirahnya sebelum diminta oleh Nabi Muhammad sudah diberikan. Nabi Muhammad itu pemimpin nomor 1 di dunia terbaik yang sampai saat ini belum bisa ada yang menandingi akhlak beliau, karena akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Akhlak beliau adalah berdasarkan firman Allah. Tapi walaupun begitu, walaupun sudah dijamin surganya oleh Allah, Nabi Muhammad
tidak pernah berlaku hidup sombong. Sebaliknya, Nabi Muhammad sangat sederhana dalam kehidupannya. Apa sih keuntungan kalau kita hidup sederhana? Anak-anak, kembali bahwa contoh kita dalam hidup itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin atau tidak punya apa-apa. Nabi Muhammad tidak miskin. Beliau adalah pemimpin terkaya, akan tetapi beliau tidak sombong. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku hidup sederhana. Keuntungan hidup sederhana. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah. Dan orang tersebut mendapatkan pahala. Allah memerintahkan kita yang juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk kita berlaku hidup sederhana. Kalau kita berlaku hidup sederhana, berarti kita telah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup kita untuk berlaku boros. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang karena dia tidak sombong. Kalau orang yang tidak sombong berarti dia rendah hati. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Dan orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain karena dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Sedikit atau banyak itu adalah rezeki dari Allah yang harus dinikmati. Ketika dia berlebih harta, maka dia menasorupkan hartanya ke jalan Allah seperti mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak dan sedekahnya kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang tidak mampu bersyukur dengan keadaannya dan selalu ikhtiar wa ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 27, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak tahu siapa kan setan itu? Setan adalah termasuk makhluk Allah yang tidak akan pernah masuk surga. Sebaliknya, setan itu adalah penghuni neraka selama-lamanya. Maka menurut Al-Quran ayat 27 surat Al-Isra, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah, yang berarti juga orang yang boros itu adalah temannya setan. Kalau menjadi teman punya setan, berarti secara otomatis dia juga nanti akan masuk neraka. Maka dari itu anak-anak, ibu mengajak sama kalian, ayo mulai hari ini berlakulah hidup sederhana. Kalian kalau berangkat sekolah, bawa uang jajan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kalian minta uang sama ibu bapaknya, dikasih, maka kalian bilang terima kasih dan gak usah menawar. Apalagi kalian sampai punya perilaku, kalian tidak mau sekolah ketika tidak dikasih uang jajan. Mungkin orang tua kalian memang dalam keadaan tidak punya uang, maka kalian harus tetap sekolah. Karena kalau kalian tidak sekolah, kalian sungguh sangat rugi. Kalian tidak mendapatkan ilmu dari bapak dan ibu guru di sekolah, sebaliknya kalian juga akan mendapatkan marah atau murkanya dari orang tua. Maka kalian merasa bahwa belajar itu lebih penting daripada kalian mendapatkan uang jajan. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih kalian tetap berangkat sekolah. Alhamdulillah, materi pada kali ini pembelajaran tentang hidup sederhana semoga bisa kita terapkan bersama-sama dan Allah semoga membimbing kita selalu. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.